Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Arnold, kau akan tinggal di mana sekarang? Kelihatannya seperti di hutan. Iya, aku bahkan tidak khawatir. Kau mungkin sudah tahu bahwa kau harus menyelipkan daun-daun di bawah bajumu untuk menghangatkan badan, menyaring air minum sendiri, dan tidak, jangan makan apapun, idiot. Jadi, mumpung saat ini kau belum kejauhan, dengarkan seksama lingkungan di sekitarmu. Suara traktor bisa terdengar dari jarak 3-4 kilometer. Anjing menggonggong 2-3 kilometer jauhnya. Kereta api yang melintas bisa terdengar dari jarak 10 kilometer. Dan lagu-lagu BTS, iya, kau selalu bisa mendengarnya. Ih, apa itu Arnold? Oh, lihatlah, hewan kecil ini, dia tersesat, sama sepertimu. Bagaimanapun, kukang itu hidup terutama di hutan tropis. Jangan coba-coba mengelusnya, Arnie. Lorises menjilat sendi siku mereka yang mengeluarkan racun mematikan, sehingga gigitannya bisa membunuhmu. Kau harus mengikuti jalur hewan. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa temukan air mengalir, aliran atau sungai. Di sini kau bisa mendapatkan makanan dengan menangkap ikan. Iya, Arnold, dengan cara itu kau akan berada di sini seharian. Dan seperti yang kau lihat, aku benar. Malam hari adalah waktu yang paling berbahaya di hutan. Hei, sobat, kau harus bermalam di sini, di atas pohon ini. Iya, memang itu tidak nyaman, tapi itu pasti aman. Di pagi hari, kau harus pergi ke tempat terbuka agar bisa terlihat oleh tim penyelamat. Menemukan seseorang di hutan adalah operasi yang sangat khusus yang melibatkan tim penyelamat, sukarelawan, dan juga militer. Medan dibagi menjadi kotak-kotak dan masing-masing disisir secara menyeluruh. Ada sebuah kasus di mana orang tersesat tanpa sadar, akhirnya mencari dirinya sendiri. Orang ini berhasil keluar dari hutan, tidak memberitahu siapapun dan bergabung dalam pencarian untuk mencarinya. Kau bisa terlihat dari udara jika membuat api. Yang terbaik adalah memasukkan dedaunan segar di atasnya untuk membuatnya jadi berasa. Ups, bukan tim penyelamat yang menemukanmu, tapi seorang pemburu lokal. Dia melihat apimu. Selamat, Arnie, kau berhasil pulang. Tapi tunggu, kau menyewakannya. Tiket termurah kapal pesiar adalah $860. Masuk ke dalam kota. Cepat, bodoh. Sementara 6.000 penumpang dan hampir 2.200 awak kapal sedang berpose untuk foto hari jadi pelayaran mereka di depan kapal. Kau punya kesempatan untuk naik. Saat ini, kita tidak punya pendapatan dari iklan ataupun uang sama sekali, sungguh.
Hei, jangan sentuh apapun di sini. Ternyata, kebodohanmu itu hebat, Arnold. Kau berhasil mewujudkan impian begitu banyak orang, yaitu benar-benar sendirian di kapal pesiar besar. Wuhu! Hanya untuk perjalanan 7 hari, mereka punya lebih dari 12.000 butir telur, 380 kilogram es krim, dan 2 ton seafood dan daging di kapal. Makanan sebanyak ini akan cukup untuk kau makan selama 5 tahun, jika kau makan semua sendirian. Setelah berpesiar seperti ini, rata-rata orang bertambah berat badan sekitar 3 kilogram. Kapal pesiar punya banyak sekali hiburan, begitu banyak hingga, bagi kebanyakan penumpang, 7 hari tidak cukup untuk merasakan dan melihat semuanya. Ups, sepertinya bahan bakar habis. Pada kecepatan penuh, kapal menghabiskan 5 ton bahan bakar per hari. Kini kau akan hanyut di lautan sama seperti kapal pesiar lainnya. Karena itu lebih murah dibanding berada di dermaga. Arnold, sepertinya liburanmu akan sedikit lebih lama dari yang kita kira. 1 bulan telah berlalu. Aku penasaran kemana arus ini akan membawamu. Selamat, Arnold. Kini seluruh dunia membencimu. Kemasi tasmu, bodoh. Liburanmu sudah selesai. Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar, lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Bayangkan jika ada gelombang menerjangmu bukan di kamar mandi, tapi di laut. Laut hitam sebenarnya seperti sebuah bak mandi besar. Luasnya hanya seukuran 340.000 mil kubik. Dibutuhkan sekitar 243 juta tahun untuk mengisinya. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam 1 hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh.
Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Bersiaplah Arnold, percobaan baru sudah menanti. Bak mandi penuh air mendidih. Berhenti menonton Netflix dan berhenti SMS Susi. Lagi pula dia tidak akan mau menjawab. Ayolah, yang benar saja. Apa akhirnya kau akan temui dia? Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar depresi, kawan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan depresi telah mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar 4% dari populasi dunia. Depresi muncul karena kurangnya neurotransmitter di otak, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Tanpa bahan kimia alami ini, aktivitas favorit tidak lagi menyenangkan dan segalanya jadi abu-abu. Dan semua ini bisa berakhir dengan sangat tragis. Jadi, jangan lakukan hal bodoh, Arnie. Arnold, kau punya jutaan penggemar di YouTube. Untuk apa kau butuh ini? Datanglah padaku, kawan. Akan kuberi pelukan erat. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati, tapi penyakit sungguhan. Untuk merawatnya, tentu kau butuh konsultasi dokter. Lebih tepatnya, psikiater. Obat antidepresan bisa membantu, tapi hati-hati, sebagian membuat candu. Mulailah datang ke gym. Percaya atau tidak, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi gejala depresi. Dan ganti makananmu. Makan lebih banyak coklat, seafood, kacang, dan buah. Bertemu dengan teman-teman, kau bisa punya peliharaan, lalu kau ajak jalan-jalan di taman. Mungkin sebaiknya kau harus berkunjung ke psikiater. Sangat penting untuk tidak mendiagnosis diri sendiri dan mengobati diri sendiri. Jadi jangan. Wow, antidepresan itu sangat banyak jenisnya. Dan pastinya kau juga tidak tertarik untuk membaca petunjuknya. Benar kan sobat? Baiklah, jadi kau punya 2 bungkus Prozac, 75 tablet Celexa, 5 bungkus Zoloft, setengah toples Lexapro, dan banyak sekali sirup penenang dengan berbagai jenis dan juga warna. Bukan berarti itu akan menyembuhkan depresimu, tapi begitu kau mulai mengumpulkan obat-obatan, sulit untuk berhenti. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatiranku adalah antidepresan trisiklik, tapi aku sangat mengenalmu. Jadi cepat atau lambat kau akan mulai memakai sampah itu juga. Ini dia lagi. Mari kita lihat apa yang akan kau telan kali ini. Penghambat MAO dapat menyebabkan delirium tremens, membuat kau berhalusinasi, pusing, tremor, kejang, semuanya disebabkan oleh serotonin reuptake inhibitor. Euforia dan kesenangan yang kau alami berasal dari antidepresan trisiklik. Omong-omong, apakah kau sadar bahwa kau belum makan selama 8 jam? Para model terkadang meminum antidepresan agar tidak merasa lapar. Dan mimpi di bawah antidepresan tampak lebih mirip dan lebih nyata. Jadi Arnie, apakah itu semua mimpi atau sungguhan? Bangunlah dasar bodoh, cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa? Kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold, kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur.
Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sangat tidak bagus terlalu banyak berbaring. Bangun kau pemalas, aku punya sesuatu untukmu Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa bagimu Arnold. Mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3. Habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus, kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum, kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, kau masih hidup! Sepertinya hari ini kau sudah bermain terlalu lama, Arnie. Satu-satunya solusi yang masuk akal adalah tidur. Selamat tidur, Arnold. Menghabiskan sepanjang hari bermain video game pasti akan terlihat jelas. Setelah kesenangan semacam itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya, kelumpuhan tidur. Tidur REM adalah keadaan di mana tubuh tidak bisa bergerak. Dalam kondisi kelumpuhan tidur, otakmu terbangun, tapi ototmu tetap tidak bergerak. Jadi kau bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak. Pada saat seperti ini, halusinasi mulai muncul dan rasanya seperti ada iblis yang menduduki. Tapi ini tidak berlangsung lama. Ada apa, Arnie? Apa kau takut tidur dalam gelap? Sekitar 10% manusia di bumi menderita nyctophobia, rasa takut akan gelap. Para ilmuwan percaya bahwa hal ini diturunkan secara genetik. Para leluhur kita takut dimakan oleh para predator di malam hari, sehingga imajinasi kita menggambarkan bayangan paling mengerikan dalam gelap. Sepertinya ada seseorang di balik jendela itu. Di dalam peringkat para pengecut di dunia, kau, Arnold, mendapat peringkat pertama. Semua rasa takut dibentuk di dalam amigdala otak. Perasaan takut dibentuk dalam kantung kecil berukuran 1,5 cm ini. Ada kejadian nyata di mana amigdala seseorang hancur karena penyakit Urbach-White. Hal ini melumpuhkan respon rasa takut secara permanen.
Tapi ini tentu saja tidak berlaku untukmu, Arnold. Kau takut pada segala hal, bahkan bayanganmu sendiri. Oke, aku nyalakan lampunya. Hanya agar kau tahu, tidak ada siapapun di sini. Tapi tidur dengan lampu menyala juga merupakan ide buruk. Hal itu menekan jumlah melatonin yang diproduksi saat tidur, yang bisa mengakibatkan kelebihan berat badan. Karena itu, pilihannya sangat jelas. Agar kau ini tidak menjadi orang gemuk yang berperut gendut, kau harus tidur dalam gelap. Iya, tidur dengan perasaan ada orang lain di dalam kamar bukanlah hal yang mudah. Mungkin itu hanya imajinasimu. Atau mungkin tidak. Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Agar tidak membuang waktu sia-sia, streamer Asian Andy tidur online dan mendapatkan $16.000 dalam satu malam dari donasi. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie. Entah kenapa sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh astaga, tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold. Sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga, sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala, pendengaran menjadi buntung dan ingatan menjadi terganggu. Kau butuh untuk tidur. Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari 5 hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi optik dan pendengaran mulai muncul. Orang pertama yang memecahkan rekor dunia tanpa tidur adalah Randy Gardner yang berusia 17 tahun yang terjaga selama 11 hari. Tapi ini kemudian dikalahkan oleh Robert McDonald yang tetap terjaga selama 19 hari. Namun perwakilan dari Guinness Book tidak mengkonfirmasinya. Dengan melakukan eksperimen semacam itu sendiri cukup berbahaya bagi kesehatanmu. Kau satu-satunya yang tersisa, Sobat Lama Arnie. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan 5 orang di ruangan selama 15 hari dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Arnold, kau bebas! Aku bisa membayangkan kau mungkin ingin pulang dan juga tidur nyenyak. Tapi sepertinya kau butuh 30 hari lagi tanpa tidur untuk sampai ke kota terdekat. Ya, semoga berhasil, Arnold! Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward O'Bara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku tidak menduga bisa mengatakan ini, tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku. Itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap. Untuk membuka pintu, kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau!
Aku ragu ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua. Burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian? Jangan tanya bagaimana dia ada di mobil Tesla yang terikat ke roket Falcon 9 dan jangan tanya kenapa. Tolong tidak usah tanya. Baiklah, apa kau siap, Arnie? Aku mulai menghitung mundur. Ingat, untuk meninggalkan bumi, roket harus mencapai kecepatan lepas 25.000 mil per jam atau 11,2 km per detik. Tubuhmu akan mulai terasa sangat berat. Ini akan memperburuk sirkulasi darahmu di pembuluh otak. Kemudian penglihatanmu akan menjadi kabur dan mungkin hilang sama sekali. Bertahanlah Arnold, kalau hilang kesadaran kau tidak akan bisa mengenakan baju astronot. Dan tanpa baju itu, saat pada ketinggian 19 km, jaringan di tubuhmu yang lemah akan membengkak dan semua cairan seperti ingus dan air mata akan mulai mendidih. Jika aku jadi kau, aku akan buru-buru. Oh ya, aku lupa bilang kalau baju astronot beratnya sekitar 130 kg. Dalam kondisi ada gravitasi bumi, ini bisa menghancurkan tubuh kecilmu yang lemah. Jadi, kau harus memakainya setelah berada di orbit. Tapi santai saja, Arnie. Kalau kau bergerak terlalu cepat, ada kemungkinan kau akan terbakar dari dalam. Saat di ruang angkasa, mekanisme pengaturan suhu tubuh terkadang gagal mengatur apa yang memanas di ruang angkasa. Dan ini mencegah pendinginan tubuh. Selama aktivitasmu banyak, suhumu bisa naik sekitar 40 derajat Celcius. Oh, sial Arnold, apa kau pingsan? Oh, apa bebek itu menghiburmu? Baiklah, aku punya kabar buruk untukmu. Karena tabrakan, peralatan navigasinya rusak dan roket keluar jalur. Pusat komando mencoba membawamu kembali ke lintasan Mars. Namun sayangnya, Falcon 9 tahap 1 rusak. Dan kemungkinan besar dalam 5 jam kau akan menabrak bulan. Apa-apaan ini, Arnold? Apa kau baru saja mengompol? Saat di awal NASA, aku mencoba membuat sistem untuk membuang limbah. Tapi pada akhirnya, astronot modern hanya memakai popok lama yang bagus, yang pastinya tidak kau miliki. Iya kan, Arnold? Baiklah, semoga saja kau tidak sarapan hari ini, karena di depanmu ada awan kecil sampah luar angkasa, dan tepat di belakangnya ada meteoroid mini. Sepertinya sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Aku akan merindukanmu, Arnold. Bumi 2020, kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau kemana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan.
Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti tidak ada pemanas, tidak ada lemari es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar 2 tahun, dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali.